Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayohal ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun adabul yatim, bab tentang adab seorang anak yatim. Bab tentang adab seorang anak yatim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah an Shumaisah al-Ataqiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasit. Telah menceritakan kepada kami Muslim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Shumaisah al-Ataqiyah, ia berkata disebutkan adab yatim di sisi Aisyah, semoga Allah meridainya. Maka ia pun berkata, sungguh aku memukul anak yatim sampai ia terbaring. Jadi Shumaisah menyatakan disebutkan adab anak yatim di sisi Aisyah, maka Aisyah berkata, sungguh aku memukul anak yatim sampai ia terbaring. Nah ini Bapak-Bapak ya, jadi hadisnya disebutkan bahwasanya disebutkan adab yatim di sisi Aisyah, artinya bagaimana mendidik anak yatim. Maka Aisyah pun berkata, sungguh aku memukul anak yatim sampai terbaring. Maksudnya apa? Dia mukul sampai anak yatimnya itu, kalau misalkan kita anak ini, misalkan kita nih punya anak dipukul biasa kadang sampai ke bawah ngambek, berguling-guling misalnya gitu. Nah ini maksudnya, aku memukul anak yatim sampai ia terbaring. Artinya karena dia ngambek plus merasa sakit, Bapak ya. Nah hadis ini menunjukkan bolehnya memukul anak yatim, tapi untuk tujuan mendidik, ya, untuk tujuan mendidik dan karena rasa sayang. Ya contohnya dalam hadis ini Aisyah memukul anak yatim, dan anak yatim di sini adalah keponakannya, anak dari kakaknya Aisyah, namanya Aisyah. Nah, jadi di sini Aisyah memukul keponakannya yang yatim sampai seperti itu, ya, sampai dia berbaring gitu. Artinya karena merasa sakit, plus biasanya anak kecil kalau dipukul kan ngambek, berguling-guling di bawah itu. Nah seperti itu. Jadi boleh memukul anak yatim dengan tujuan untuk mendidiknya dan sebagai bentuk kasih sayang kepadanya supaya dia memiliki adab yang baik. Karena kalau anak yatim dibiarkan, dia kan anak yatim, dibiarkan rusak dia. Maka walinya harus memberikan pendidikan dan adab. Di antaranya apa? Berupa lisan atau pukulan. Tapi pukulan ini tidak sampai membekas, membuat cedera, sekedar membuat dia sadar saja. Contohnya sini Aisyah sampai berbaring, pernah kita mukul gitu, pukul sampai gitu istilahnya, apa dia berbaring gitu, berguling-guling di bawah gitu apa ya. Nah ini menunjukkan sekali lagi bolehnya memukul anak yatim untuk tujuan mendidik. Nah itu faedah pertama. Faedah kedua, kalau memang anak yatim saja boleh dipukul untuk tujuan mendidik, apalagi anak yang bukan yatim, ya Bapak ya. Maka selain anak yatim boleh kita pukul, tapi selagi pukulannya untuk mendidik, bukan untuk melukai dan membuat dia cedera. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.